foto biasanya kan foto. Video kan belum Pak, kan hubungannya ke kemampuan menghafal. Enggak, sekarang ini kan dia kan melakukan tes itu dan itu dengan foto. Kalau foto untuk apa bisa saja efek pengetahuan, tapi kalau untuk kualitas yang dia tes hafal lisan kan Iya, membaca. Tes praktek. kan? Ada, Pak. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Abstraknya yang bahasa Inggris, the correlation between students' comprehension of tajwid sense and their ability in memorizing Al-Quran at State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru. Bahasa Arabnya, al-alaqatu baina itqani ilmi tajwidi wal qudrati ala hifdzil qur'ani li tullabil madrasati tsanawiyyatil islamiyatil hukumiyah Wahid Pekanbaru. Baik, latar belakang, tentunya saya di sini mengangkat judul, tentunya ada dasar latar belakang. Yang pertama, permasalahannya itu ada di variabel Y, kemampuan menghafal Quran. Penguasaan ilmu tajwid di Man 1 itu sudah bagus. Namun di sini bertolak dengan teori bahwasanya orang yang menghafal Quran itu bagus, tentunya dia lancar dalam menghafal. Bukan hanya itu saja, dia mampu mengucapkan hafalan dia dengan sesuai kaidah ilmu tajwid yang berhubungan seperti makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, al-mad wal qasr dan fasaha. Namun itu terbalik dengan teori ini ketika di fakta atau di lapangan, terutama di Man 1 Pekanbaru, penguasaan tajwidnya sudah bagus. Dibuktikan dengan adanya tes setiap tahun yang diadakan, dan ketika observasi dilakukan oleh peneliti, memang terdapat penguasaan ilmu tajwid yang sudah bagus. Dibuktikan dengan beberapa tanda, ditemukan siswa bisa menyebutkan hukum-hukum normatif, kemudian bisa menandai hukum tajwid. Siswa bisa mengaplikasikan bacaan tersebut, bacaan tajwid tersebut ke dalam bacaan yang telah ditunjuk oleh pengujinya. Kemudian permasalahannya adalah di variabelnya, di kemampuan menghafal Al-Quran. Apa itu permasalahannya? Tadi dikatakan bahwa seorang yang hafal Quran itu dia harus memenuhi indikator seperti tahfiz, lancar dalam menghafal. Kedua, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga adalah fasoha, terkait dengan waqaf ibtidah dan al-mu'aratul huruf. Sedangkan di fakta lapangan itu ditandai beberapa gejala. Masih ditemukan siswa yang belum mengaplikasikan hukum tajwid yang ia kuasai ke dalam bentuk bacaannya ketika menghafal Quran. Yang kedua, masih ditemukan siswa kurang lancar dan kurang fasih dalam menghafal Quran. Yang ketiga, masih ditemukan siswa ketika menyetorkan hafalannya tidak sesuai dengan urutan ayat, terbolak-balik. Kemudian terkendala dalam menyambung ayat ketika diuji oleh pengujinya. Dan yang kelima, masih ditemukan siswa memakan waktu yang lama dalam menghafal Quran. Kemudian rumusan masalah terkait dengan judul deskripsi saya adalah, karena ada dua variabel, penguasaan ilmu tajwid variabel X dan kemampuan menghafal Quran variabel Y, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Kemudian tujuannya tentu menjawab permasalahan, tentu dari rumusan masalah, yaitu untuk menguji hubungan penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran siswa Madrasah Aliyah 1 Pekanbaru. Langsung saja kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, yakni pada tanggal 17 Mei sampai 22 Juni. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini populasinya berjumlah 64 orang, yakni kelas 11 agama yang terdiri dari 2 kelas, perempuan dan laki-laki, 32 orang laki-laki, 32 orang putri. Kemudian sampelnya itu menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Menurut Ari Kunto bahwasanya jikalau populasi itu kurang dari 100, maka diambil seluruhnya. Kemudian teknik pengambilan datanya itu tes dan dokumentasi, dan teknik analisis data menggunakan korelasi produk momen. Kemudian hasil uji hipotesis penelitiannya itu adanya hubungan yang signifikan antara penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Quran siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Dibuktikan dengan pengujian korelasi produk momen yang mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,610. R hitungnya lebih besar daripada R tabel, yakni 0,610 lebih besar daripada 0,246 pada taraf signifikasi 5% dan 0,320 pada taraf signifikasi 1%. Maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian dapat dipahami semakin tinggi penguasaan ilmu tajwid, maka semakin tinggi pula kemampuan menghafal Al-Qur'annya. Kemudian jikalau ada yang masih kurang, mungkin itu disebutkan oleh faktor seperti kurangnya murojaah dan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian besar kontribusi penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran
itu sebesar, jika dilihat dari koefisien determinasi, sebesar 0,372%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, faktor fisiologis, sosial yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ayahanda Ibunda. Ya, terima kasih Arya Titi Nugroho yang telah menyampaikan ya pemikiran yang besar dengan penguasaan lalu dalam hal ini ditemukan masalah dari Bapak yang pertama muncul pertanyaan, ilmu tajwid ini adakah hubungannya menghafal Al-Quran? Para ahli. Baik, Ayahanda izin menjawab. Baik, di sini saya mengutip beberapa teori, ada 5 teori. Yang pertama itu di buku di buku Abdul Musin, orang sibuk bisa menghafal Quran, dikatakan bahwasanya salah satu keberhasilan orang mampu menghafal Quran itu sebelumnya harus dipersiapkan beberapa indikator. Yang pertama niat yang ikhlas, tekad yang bulat, dan dari sekian banyak teori tersebut ada salah satunya penguasaan ilmu tajwid. Penguasaan ilmu tajwid ini tentunya berhubungan dengan kemampuan menghafal Quran. Dikatakan juga oleh teori yang lain menurut Ummu Habibah, perkara menguasai ilmu tajwid sebelum menghafal Quran itu merupakan perkara yang wajib. Didukung oleh pendapat lain juga Wiwi Alawiyah Wahid dalam buku Panduan Menghafal Quran Sukat Pilat, dikatakan bahwasanya jikalau orang yang sudah benar-benar mampu menguasai ilmu tajwid, maka dia akan mudah menghafal Al-Quran. Dikarenakan karena apa? Karena dia tidak asing lagi dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan tidak asing lagi dengan keberadaan Al-Quran. Kemudian didukung oleh penelitian lain dalam buku yang lain, Ahmad An-Nauri, dikatakan bahwasanya dengan penguasaan tajwid yang benar, yang bagus, akan mampu mempermudah seseorang menghafal Quran. Mengapa demikian? Karena dengan adanya penguasaan tajwid yang benar bisa membuat meminimalisasi kesalahan dalam menghafal Quran, mengurangi kesalahan dalam menghafal Al-Quran. Apabila kemahiran itu belum dapat, maka disibukkan dengan pembenaran bacaan yang lama dibandingkan orang yang sudah benar menghafal dengan menguasai ilmu tajwid. Dan yang terakhir didukung oleh pendapat lain di dalam buku Uli Muhammad Hudan, itu dikatakan bahwasanya dengan tajwid yang baik, tajwid yang bagus akan menjadi penghias yang menjadikan seorang penghafal Quran benar ketika menghafal dan menjadikannya mudah untuk diterima otak dan hati, sehingga hafalannya menjadi cepat dan kuat di dalam ingatan. Itu mungkin Ayahanda. Terima kasih Ayah. Masih ada juga pertanyaan. Apakah hubungan ilmu tajwid ini dengan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran? Sebab membaca Al-Quran itu memang dia ada hubungan dengan ilmu tajwid, membaca. Soalnya supaya bacanya bagus sesuai dengan tajwid makhraj hurufnya. Tapi kalau dengan menghafal, apakah terkait dengan IQ seseorang? Baik, Ayahanda ingin menjawab? Ya. Di dalam penelitian yang saya lakukan ini, penguasaan ilmu tajwidnya itu berpengaruh dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Seperti yang saya katakan di teori tadi, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu tentunya harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya niat yang ikhlas, kemudian tekad yang kuat, dan penguasaan ilmu tajwid. Nah, penguasaan ilmu tajwid jikalau kita bandingkan, tentu dia masuk ke dalam membaca Al-Quran, kemampuan membaca. Namun di samping itu, di buku-buku lain juga ditegaskan bahwasanya juga berpengaruh dengan kemampuan menghafal. Sekarang ada penegasan mengatakan bahwasanya banyak orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Namun ketika dia mengaplikasikan ke hafalan, itu masih bermasalah. Terkadang mungkin makhraj hurufnya kurang tepat, tetapi ketika membaca dia bagus. Disitulah permasalahan yang Ananda teliti di sini. Ya, didukung juga dengan pendapat bahwasanya itu ada hubungan antara penguasaan tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran.
baca ya senang. Kalau baca banyak kan. Baik. Terima kasih Ayana. Bismillahirrahmanirrahim. Arya Inugroho. Ya Bunda. Pertama, saya ingin ini yang diteliti hubungan penguasaan ilmu tajwid ya, Ya. dengan kemampuan menghafal Al-Quran siswa. Tentu kita harus punya data berarti ya. Ya. Siswa yang diteliti menguasai tajwid apa tidak? Betul. Satu. Kemudian seperti apa kemampuannya dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Ya. Data itu ada? Ada Bunda. Ada. Oke. Kalau alasan mengangkat judul, saya ada lihat di Latar belakang. di latar belakang ada pernyataan pendapat ahli, memang Pak Penulis satu yang sudah ditutupinya. Saya tak tanyakan lagi itu, saya tanyakan ke yang lain. Apa permasalahan jika seorang penghafal dia tidak menguasai ilmu tajwid? Maka kemampuan menghafalnya juga akan bermasalah Bunda. Kemampuan menghafalnya atau kualitas hafalannya? Hafalan yang dia hafal berarti ke kualitasnya. Ke kualitas hafalannya. Jadi saya lebih cenderung ke kualitas hafalannya, bukan ke hafalannya secara umum. Kalau menghafal saya pikir karena itu hubungannya ke dobitnya, kekuatan hafalannya, tentu tidak begitu berpengaruh lah terhadap kemampuan menghafal. Kalau menurut saya. Ya. Tapi dalam persoalan ini kualitas hafalannya mungkin. Menurut saya akan lebih bagus judul ini kualitas hafalan. Ya, tidak kemampuan menghafal. Berarti bahasanya itu Bunda ya? Ya, kualitasnya. Karena ketika seorang hafiz atau hafizoh, dia menghafal Al-Quran, tapi tajwidnya amburadul, sakit telinga orang yang mendengarnya. Itu orang mendengar yang tahu tentang ilmu tajwid. Tapi menurut saya hubungannya ke sini, judul ini yang perlu diperbaiki. Kualitas. Tapi secara teori ada. Ya benar. Ada kan? Ya, ada Cara penguasaan dengan kemampuan. Ada. Karena ada pendapat ahli memang yang oke, kan makanya saya tak tanyakan lagi. Ya mau Bunda, kemampuan menghafal Quran ini kan tadi saya Nanda ada mengutip nih. Ya. Salah satu indikator kemampuan menghafal Al-Quran itu ada di antaranya itu penguasaan tajwid. Nah, Ada bukunya nih. bisa jadi Bu, tajwidnya nggak beres, akhirnya mengganggu apa-apa yang mengapain. Ya karena dari situ makanya saya tak Kalau tanyakan saya lagi. kalau memang Saya ada tidak teorinya baca. nggak masalah. Ada insyaallah. Pak. Saya baca di halaman berapa tadi bahasanya tuh. Kalau apa Bunda ke kualitas itu Ananda juga kemarin sudah kolaborasi sama pembimbing Pak Sofian. Pak bagaimana dengan kualitas? Kemudian dilihat di kamus bahasa kalau kualitas itu Bunda dia lebih ke benar salahnya, tapi kalau ke kemampuan itu secara lebih menyeluruh. Itu pendapat Pak Sofian. Jadi Ananda lebih apa? ya Pak ya. Karena mungkin teorinya ada. Ya teorinya ada. Saya sudah baca teorinya itu. Hanya saja saya ingin melihat pendapat dari siapa tadi? Arya Putri ya. Ya. Saya ingin melihat binatang secara langsung. Dari diskusi saya sudah baca pendapat ahli ada di kutip memang. Kemudian ini apa pentingnya menurut Arya kok disampaikan persen-persen pendapat orang dari buletin-buletin itu apa pentingnya? Karena alasan saya ya untuk melihat arah penelitian orang itu bedanya dengan penelitian kita cukup dengan melihat rumusan masalahnya saja. Berarti nggak perlu dipaparkan sepanjang ini Bunda ya. Persen-persen itu saya pikir nggak penting. Ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di tampilan bawahnya memang harus diberikan penegasan bahwa dari penelusuran penelitian relevan yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat tegaskan. Nah, apa penegasannya? Umpamanya penelitian Arya dengan penelitian terdahulu dan bukan kompas. Ya. Perbedaan daripada ABM misalkan contohnya gitu Bunda ya. Ada beberapa tadi. Ya. Ada beberapa tadi yang Ya. saya sampaikan tuh. Nah, itu yang perlu disampaikan sehingga penelitian Arya ini diberikan penegasan pantas dan layak untuk dilakukan dalam penelitian bentuk skripsi. Oke benar.
Tapi nggak payah panjang-panjang. Nah sayang ya buang-buang kertas aja ya. Ya Bunda, siap. Kemudian mana lagi tadi dulu ya. Nah, teknik pengumpulan data. Ya Bunda. Di antaranya yang dilakukan dengan tes ya. Ya. Nah, tes ini siapa yang sebagai observernya, siapa yang mengetes? Sebagai respondennya Ya. itu kelas 11 agama putranya. Kemudian yang mengetesnya Ananda sendiri ya Bunda. Nah, kemudian yang observer itu dia tahu tentang apa? Yang tahu. Kenapa ada observer? Kalau di sini teknik pengumpulan datanya tidak dibuat observasi Pak, cuman di Enggak, maksudnya observer apa? Sebagai yang mengetes dan responden. Ah. Kok ada observer pula? Salah istilah. Iya, tidak ada Jadi itu observasi. yang perlu diapakan. Kalau Pakai. tidak nanti bagaimana mengetahuinya, sehingga akhirnya lebih valid hasil tesnya itu ya. Itu yang Enggak, mungkin begini, kalau untuk masalah hasil tesnya mungkin yang perlu diuji coba. Ya. Ada diuji coba? Ada. Ada validitas? Ada. Di bab 3 sudah ada diterangkan Pak. Validitas sama reliabilitas ya kan? Ya. Ya, ada. Kemudian dokumentasinya ada ya. Ada Bunda di belakang lampiran. Apa hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya itu terdapat hubungan yang signifikan atau hubungan yang positif antara penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan menghafal Al-Quran siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Dibuktikan dengan uji korelasi produk momen yang telah dipaparkan di bab 4. Ini kan dari instrumen itu saya kan tanda ini instrumen Arya Iya, ya. benar. Dari instrumen itu apakah ada nggak diuji bacaan itu atau hanya berbentuk ditanya saja begitu? Nah, gini Bunda, izin menjawab Bunda ya. Yang pertama penguasaan ilmu tajwid, tesnya ada 2. Yang pertama itu tes pengetahuan, karena ada orang yang dia pintar pengetahuan tajwidnya, tapi ketika dia dipraktek dia kurang. Makanya di sini Ananda buat 2 tes di instrumen, 2 tes juga. Yang pertama tes pilihan ganda atau tes pengetahuan sebanyak 20 soal. Itulah tadi 2 dari 25 soal itu ada valid, itulah uji validitas Pak ya. Kemudian uji membaca, kemampuan bacaannya, penguasaan tajwidnya ini digunakan dengan tes praktik membaca. Nanti dikasih potongan ayat di dalam Al-Quran. Nah, di situ akan ada penilaian, misalkan bobotnya berapa. Nah, setiap kesalahan dikurangi berapa. Itu ada potongan ayat terutama yang Ananda ambil itu Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 13. Nah, itulah nanti akan diuji dalam tes membaca. Ada videonya. Videonya tak ada Bunda. Lupa kemarin. Seharusnya itu didukung oleh video seharusnya kalau memang dilakukan tes. Karena saya tidak melihat ayat yang dites di sini. Ada di Bunda, di instrumen. Ada. Ada. Mungkin di sini ada, di situ ada. Ada Bunda. Ini. Jadi sebaiknya harus ada video sehingga tidak bisa disangkal orang. Penelitian kita di PPDN nggak pernah. Hah? Dia dosen di itu di PPN Iya. pernah buat videonya. Seharusnya ada video. Nggak bisa tidak. Oke Bunda, masukkan yang Kalau penting. tidak bisa saja diperkirakan orang menghayal-hayal ya, Aryanya menghayal-hayal gitu ya. Walaupun melaksanakan, Ya, tapi benar. kan orang butuh Bukti, data. ya. Apalagi dengan model IT sekarang kan mudah di Ya, video Dan foto ada? Foto ada Pak. Nah, foto. Tapi kalau video Bunda cuma mau melampirkannya nanti. Apakah dikirim? Enggak. Foto bu biasanya kan masa foto. Video kan perlu Pak, kan hubungannya ke kemampuan menghafal. Enggak sekarang ini kan dia kan melakukan tes itu. Dan itu dengan foto. Kalau foto untuk apa bisa saja pengetahuan, tapi kalau untuk kualitas Pengetahuan yang dia yang tes ini tes kan tes hafalan. lisan kan Ya, membaca. ya membaca. Tes Ada praktek. fotonya kan? Ada Pak. Nah, Di lampiran itu ada dokumentasi tes praktek, tes membaca. Cuman saran Bunda insya Allah ada terima. Ya, itu Ya. itu Siap, Bunda. efektifnya Ya. dalam sebuah penelitian untuk memastikan betul Betul, ya. isi bacaannya. Nah, jadi ada video. Ya. Karena dengan IT sekarang mudah dilakukan. Ya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih PKD sudah langsung saja. ya baik, saya mungkin sedikit saja secara keseluruhan penelitian Anda ini sudah bagus. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, dari jawabannya pun sudah bagus. Saya lihat dari sini juga bagus.
lurus. Menurut tangannya perlu diikuti kayaknya. Ya, mungkin gini saja mungkin ini mungkin porsinya. Tadi unsur personal kan menggunakan tes. Iya Pak. Mutajir juga tes. Iya, Pak. Tadi. Iya. Sementara betul sepakat untuk tes karena itu buat penguasaan. Iya, Pak. Itu makanya untuk tes. Tapi maksudnya dibuat ilmu tajwid itu kan luas. Iya Pak. Ilmu tajwid itu mulai dari makhraj huruf. Siap. Tahu sorot. Sifatul huruf. Masalah. Sama-sama lain lagi. Beda itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa sih? Kan bukan di pondok belajar itu juga sih Kak. Mana ada nasara bahasa Arab? Tadi mana ada nasara? Saya bahasa Arab S1 pendidikan saya bahasa Arab. Bahasa Arab. Siap. Ada. Ada bahasa Arab nih. Nasara. Udah dengar aja. Nambah. Sifatul huruf. Kalau masukkan sifatul huruf. Iya Pak. Kamu huruf. Al-ahkam. Iya, al-ahkam. Ahkam itu ahkam mensukun tanwin. Mati ya. Ahkam Mati. mensukun. Ahkam mat. Iya betul Pak. Ada banyak. Jadi menurut saya perlulah penguasaan. Kemudian itu meliputi penguasaan. Di sini dibatasi kah? Dibatasi Pak. Hah? Dibatasi. Dalam hal? Apanya Pak? Dalam hal? Dalam hal yang pertama itu tadi Pak ahkamul hurufnya. Mahrujat. Ya. Kemudian ahkamul huruf al-mad wal qasr. Tanda panjang pendek itu Pak mat yang 13 itu. Itu saja. Kemudian fasal wa qabl tidak Di mana pemberhentian. situ ada pembatasannya? Penjelasan. Di bab 2 Pak. Kok di bab 12? Maunya di penegasan istilah. Oh iya, salah, Pak. Di bab 2 ada. Ini penguasaan tajwid ini adalah jadi kepada penguasaan dan hal apa tadi? Ahkamul hurufnya Huruf. al-mad wal Ahkamul huruf. lima khurusul huruf, ahkamul huruf, al-mad wal qasr dan fasoha. Buat di rumus dari penegasan istilah Pak ya. Iya. Siapa? Nah, yang dibatasi. Oke. Itu saja. Terima kasih Bang. Kemudian ada dua yang tadi hipotesisnya, hipotesis apa? Hipotesisnya Hipotesis yang ditawarkan kan ada dua. Ya. Itu tadi kembali. adanya yang pertama A-nya adanya hubungan yang positif. Itu diterima. Ya. Terus Yang keduanya tidak ada hubungan. ya itu apa tadi ha? Ha-non. Itu Pak. Itu tadi ha. Yang kedua nih yang tidak ada hubungan itu hanon. Itu Oh. Ya. Berarti yang H2O. Awalnya. Makanya kamu tadi membacanya HO. Makanya saya suruh baca ulang. Bukan hanon Pak bacanya. HO. Hanol. Hanon. Mana? Iya Pak, makasih. Hanon. HA dan hanon. Ya. Baik Pak. Atau hipotesis nihil. Catat tuh. Iya Pak. Hanol atau hipotesis Nihil. Ini oh siapa? HA itu hipotesis alternatif. Hanon siapa? Saya lupa koreksi tadi itu ya yang kuantitatif ya. Ya. Itu asumsinya keliru. Maksud tadi yang pertama juga asumsinya keliru. Tadi lupa saya sampaikan. Sama nih, semua asumsi keliru semua. Asumsi sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibuktikan. Kalau hipotesis ini jawaban sementara, kalau yang kamu buat hipotesisnya itu asumsinya itu juga bagaimana? Mestinya dibuat asumsinya ini dan ini berangkat dari asumsi bahwa Ya. penguasaan ilmu tajwid siswa bervariasi. Oh. Itu pasti bervariasi. Perlu nggak dibuktikan? Nggak perlu. Itu namanya asumsi itu. Pandangan umum yang memang tidak perlu dibuktikan lagi. Tidak perlu dibuktikan Pak asumsi. Itu bervariasi. Siapa? Perlu nggak dibuktikan? Siapapun itu pasti begitu lah. Kemampuan menghafal tidak bervariasi. Ya. Sama tadi itu juga ya. Salah itu semua asumsi. Asumsi hipotesis itu juga. Asumsi itu juga. Siapa dibuatnya? Ya saudara. Betul ya? Salah itu dari mana nih? Kok salah berketurunan berketerusan? Kemarin juga ada juga bilang saya nggak bisa mengikuti itu ya. Itu nggak salah.
hipotesis itu kan jawaban sementara asumsi sesuatu yang bersifat umum kebenarannya yang tidak perlu dibuktikan. Iya, Mas. Dia bukan jawaban sementara, hipotesis baru jawaban sementara. Yang dikemukakan yang disemuakan semuanya hipotesis itu. Asumsi itu ya misalnya kalau tadi penguasaan ilmu tadi Bervariasi. itu kan nggak perlu dibuktikan. Pasti bervariasi lah. Pasti beda-beda kan? Berarti asumsi itu Sesuatu yang umum dan tak perlu dibuktikan. Oke, siapa? Umum banget, karena tak perlu dibuktikan. Perlu nggak dibuktikan bahwa bervariasi? Enggak lah, Pak. Bahwa manusia itu semuanya berbeda-beda. Perlu nggak dibuktikan pernyataan? Memang begitu adilnya. Iya, Pak. Sama itu kemampuan itu. Itu baru Asumsi. adalah umum yang sangat umum. Oke, dikembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Wah, terima kasih. Alhamdulillah. Sudahlah selesai sudah.